Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handetolan sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Kali ini kita akan membahas satu pengalaman yang menarik berkaitan dengan Tiongkok, yaitu Provinsi paling utara. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handetolan sekalian, kalau ditanya provinsi apa yang paling utara dari China, dari mainland, maka mungkin jawabannya bisa dua, yaitu Neimenggu dengan Heilongjiang. Neimenggu atau Mongolia Dalam, lalu Heilongjiang. Dua-duanya memang berada di utara. Tapi kalau mau ditarik garis yang lebih tegas, mana yang lebih utara, maka jawabannya adalah Heilongjiang. Dua-dua provinsi ini, walaupun di utara, punya corak yang cukup banyak berbeda. Tentunya dalam hal suhu agak mirip. Nah, pada malam hari ini secara khusus kita akan mengulas tentang Heilongjiang. Nah, apa yang menarik Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handetolan sekalian? Pertama kita akan melihat berkaitan dengan suhu. Di Heilongjiang, provinsi Heilongjiang, dengan ibu kota Harbin. Menurut catatan musim panas, musim dingin di sana, maka pada musim panas suhu udara itu mencapai 28 derajat Celcius. Hanya 28 derajat Celcius. Sementara banyak provinsi lain di China bisa sampai 37 derajat, bahkan 40 derajat Celcius. Di Heilongjiang paling panas cuma 28 derajat Celcius. Dan ketika kami pergi ke sana pada akhir bulan Juli sampai awal bulan Agustus pada musim panasnya, waktu itu kami merasakan seperti suhu di kota Bandung. Begitulah gambaran kurang lebihnya. Nah, memang demikian provinsi Heilongjiang. Lalu pada kondisi yang sangat dingin, ketika sangat dingin pada musim dingin, dikatakan bisa sampai minus 35 derajat Celcius, bahkan sampai minus 40 derajat Celcius. Jadi dingin sekali Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, para sobat dan handetolan. Dan itu langsung berbatasan dengan namanya Siberia. Kita tahu bahwa Siberia merupakan tempat pembuangan dari para penjahat Rusia. Orang-orang Rusia, kalau para penjahatnya, dibuang ke Siberia, daerah yang dingin sekali, sangat menakutkan bagi banyak orang. Nah, Heilongjiang berada berbatasan langsung dengan Siberia. Jadi di Heilongjiang itu dingin sekali. Oleh sebab itulah, maka ketika kami mau pergi ke Heilongjiang, kami tidak berani memilihnya di musim dingin. Sengaja mengatur memilihnya di musim panas karena kita belum terbiasa dengan dinginnya. Tapi tidak apa-apa juga, banyak orang pergi pada musim dingin, itu tentu jauh lebih seru. Nah Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, itu kondisi paling utara provinsi dari China, Heilongjiang. Nah, dalam musim dingin itu tentunya rumah-rumah pakai namanya nuanci, atau kalau desa-desa pakai kangzi, sistem pemanas yang tradisional. Ada sekarang sistem pemanas yang lebih modern. Dan kita perlu ketahui Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, bahwa seluruh China dikatakan bahwa provinsi yang nuanci heater pemanasnya paling bagus adalah sistem yang di Heilongjiang. Karena mereka harus berhadapan dengan musim dingin. Dan musim dingin di sana cukup panjang. Musim dingin di sana bisa, cuaca yang dingin bisa lebih dari 6 bulan. Jadi memang di sana sepanjang tahun 12 bulan itu sebagian besar dihabiskan dengan dingin. Bisa sekitar sampai 8 bulan cukup dingin. Ya. Sementara pada musim panasnya hanyalah 28 derajat Celcius. Kita aja di Indonesia rata-rata sehari-hari lebih dari 28 derajat Celcius. Nah, jadi kita perlu mengetahui hal ini sehingga kalau Bapak Ibu saudara mengadakan perjalanan, pergi travel atau memilih provinsi paling utara,
perhatikan baik-baik hal ini. Kalau pada musim dingin, persiapkan diri dengan baik. Kalau mau ada musim panas, lebih sederhana. Tapi musim panas punya keunikannya sendiri, musim dingin juga punya keunikannya sendiri. Begitu juga dengan musim semi maupun musim gugur. Nah, Bapak Ibu Saudara, para sobat dan handetolan sekalian, hal lain berkaitan dengan provinsi Heilongjiang kita perlu ketahui adalah bahasa Mandarin di sana cukup standar, bahkan bisa dibilang sangat standar. Bahasa Mandarin di China mengambil kosakata-kosakatanya dari provinsi yang di utara, yaitu Heilongjiang. Sementara logatnya mengambil logat Beijing. Tapi secara umum kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke Heilongjiang, nyaris sulit membedakannya dengan logat Beijing, walaupun masih ada perbedaan kecil. Orang-orang di provinsi Heilongjiang, mereka berbicara dengan speed yang cepat sekali. Bahkan kadang-kadang kata-katanya sepertinya terlewatkan kalau kita tidak punya kosakata yang cukup banyak atau kita tidak terbiasa. Dan mereka berbicaranya suaranya keras-keras. Bahkan kadang-kadang kita bisa berpikir seperti orang yang bertengkar, seperti orang yang sedang ngamuk. Tapi itulah kebiasaan berbicara orang sana. Cepat, speednya cepat, suaranya keras, dan bahasa Mandarinnya memang standar. Ya, kalau mau dibandingkan dengan di Indonesia, mungkin mirip dengan cara bicara orang Jawa Timur dengan orang Batak. Terus terang, apa adanya, suara keras, dan seterusnya. Itu ciri khas. Jadi kalau orang bertanya pada saya, kalau mau belajar bahasa Mandarin di China, pilihnya provinsi mana atau kota mana? Kemungkinan besar saya akan lebih menganjurkan adalah Heilongjiang atau ibu kotanya itu Harbin daripada Beijing. Memang banyak orang memilih Beijing, tapi saya secara pribadi lebih tertarik dengan Heilongjiang. Sehari-hari di sana kita berhadapan dengan penduduk setempat, bahkan orang-orang pendidikannya tidak tinggi pun, mereka tetap menggunakan bahasa Mandarin yang memang standar. Jadi kita bisa belajar banyak. Maka saya lebih menganjurkan orang pergi ke Heilongjiang, belajar bahasa Mandarin di sana dan hidup di kota sana. Tentunya harus dengan persiapan-persiapan tadi berkaitan dengan cuaca. Nah, itu hal yang kedua berkaitan dengan bahasa Mandarin yang standar. Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handetolan sekalian, masih berkaitan dengan provinsi Heilongjiang. Hal yang ketiga kita perlu ketahui bersama adalah di sana kalau kita pergi kota besarnya, terutama ibu kota provinsi namanya Harbin, maka kita akan menemukan corak bangunan di sana mirip Eropa, tidak seperti di China. Kita akan bisa kaget kok di China bangunan-bangunan seperti ini. Nah, ternyata Bapak Ibu saudara-saudara, para sobat dan handetolan sekalian, dalam sejarahnya memang provinsi Heilongjiang dan khususnya ibu kotanya Harbin, kota provinsi Harbin, itu banyak dalam sejarahnya urusan dagang dan urusan administratif dagang dengan orang-orang Rusia. Itu sebabnya juga corak bangunan Rusia masuk ke China. Bahkan orang China dari Heilongjiang sering ke Rusia, dan sebaliknya orang Rusia yang tinggal di Heilongjiang juga tidak sedikit. Nah, di sana kami pernah naik ke satu menara yang tinggi sekali, namanya Lungta, menara naga. Dari atas Lungta itu bisa terlihat hamparan luas bangunan-bangunan di Harbin. Indah sekali. Dan dari ketika kita pergi kota Harbin, maka kita akan menjumpai bangunan-bangunan itu, bangunan-bangunan corak Rusia. Di sana bahkan dikatakan ada rotinya Rusia. Kalau roti tawar di Indonesia besarnya kira-kira segini, maka di sana bisa sampai 3 kali besarnya, dan rotinya lebih keras sedikit. Itulah corak roti orang Rusia. Dan kalau kita membeli cenderamata di Harbin atau di provinsi Heilongjiang, maka banyak kita menjumpai toko-toko menjual cenderamata, justru cenderamata Eropa, yaitu cenderamata Rusia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, para sobat dan handetolan sekalian. Lalu,
di ibu kota Harbin ini ada lagi satu bangunan yang menarik sekali, namanya Sang Sofia Tajiaotang. Gereja bangunan besar dari Rusia, warisan gereja Ortodoks. Sekarang dikatakan sudah menjadi museum dan tidak lagi diselenggarakan ibadah di sana. Tapi masih terpelihara dengan bagus sekali. Corak-coraknya, pernik-perniknya betul-betul model Eropa. Dan kita akan, kalau tidak berhati-hati, kita bisa menyangka kok seperti bangunan masjid. Nah, memang kita harus sadari bahwa banyak bangunan gereja di Eropa itu mirip masjid. Ada kemungkinan juga karena masjid belajar dari corak bangunan mereka lalu didesain sedemikian rupa. Nah, inilah yang di ibu kota Heilongjiang, di Harbin, bangunan yang menarik sekali, layak dikunjungi ketika kita pergi ke sana. Sang Sofia Tajiaotang, gereja besar Saint Sofia. Warnanya banyak corak hijau, sangat menarik. Dan saya pernah berfoto dan berkunjung ke sana. Menarik sekali Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Corak Rusianya di Heilongjiang, corak Rusianya di Harbin. Sangat kentara sekali. Nah, kiranya ini memberikan gambaran bagi kita semua berkaitan dengan provinsi paling utara di China, yaitu Heilongjiang. Apabila Bapak Ibu saudara-saudara punya kesempatan pergi ke China, salah satu pilihan yang cukup menarik adalah Heilongjiang, provinsi paling utara. Sudah langsung berbatasan dengan Rusia. Dan kalaupun engkau memilih perginya pada musim dingin, itu akan lebih menarik lagi. Karena musim dingin sangat terkenal di seluruh China, bahwa di Harbin itu adalah lomba membuat manusia es. Dari karena saljunya sangat tebal, maka orang membuat perlombaan tahunan, membuat patung es. Lalu patung esnya akan dirias dengan lampu-lampu dan menjadi menarik sekali. Itu sebabnya banyak orang memilih pergi ke Harbin justru pada musim dingin. Tapi kita perlu mempertimbangkan soal dinginnya, begitu dingin sampai minus 35 sampai minus 40 derajat Celcius. Biarlah ini memberikan inspirasi, memberikan masukan bagi kita. Kalau engkau punya kesempatan, pergilah dan nikmatilah. Selamat malam, sampai bertemu pada episode yang akan datang.